Assalamualaikum semua, selamat datang di AI Channel. Sekarang aku mau membuat Infinite Heritage Frost. Nama Infinite Heritage Frost itu cocok karena lapisan dari roti ini benar-benar seperti es batu tipis yang ketika digigit sangat garing dan gurih. Hasil dari resep ini lebih baik, lebih enak, dan lebih mudah dibuat dibandingkan dengan martabak telur, lumpia, atau roti biasa. Setelah 2 hari pun masih berasa gurih dan garing. Rasanya gurih berlapis-lapis, lembut di bagian dalam, sangat berasa mentega dengan filling keju yang lumer di mulut, serta isi fish cake udang. Ketika di oven bersama adonan ini, wangi fish cake udangnya benar-benar keluar. Resep ini benar-benar seru untuk dicoba. Rasanya yang khas dan mudah dibuat. Tidak perlu mixer, ragi, atau pengembang. Step out of the shadows, into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it up louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. Bahan utama membuat adonan. Yang pertama ada 100 gram air es dan 1 sendok makan minyak yang sudah dilarutkan ke dalam air es. Selanjutnya 1 sendok teh garam beserta 1 telur utuh yang sudah dikocok lepas, 50 gram mentega cair, 300 gram tepung roti atau tepung protein tinggi cakra kembar. Untuk bahan lapisannya ada 80 gram mentega dan 40 ml minyak goreng. Untuk bahan isiannya ada 70 gram fish cake udang dan juga 50 gram keju spready. Ini dia bahan utama dan bahan pendamping. Untuk besar, kita tuangkan semua bahan cair kecuali air. Pertama telur beserta garam, 1 telur dan juga garam, mentega cair, langkah selanjutnya, tambahkan tepung dan air sedikit demi sedikit. Kalau dirasa adonan itu masih kering, maka campurkan air dan minyak sedikit lagi, sekitar 3 gram. Uleni adonan sampai kalis dan tidak lengket. Adonan menjadi 2, masing-masing 241 gram. Lalu di atasnya kita olesi dengan minyak goreng. Didiamkan selama 60 menit. Lalu kita pipihkan menggunakan rolling. Setelah putih seperti ini, itu artinya adonan sudah benar dan tidak mudah sobek. Oles campuran antara mentega dan juga minyak goreng. Kita oles di atas permukaan adonan yang kedua. Selanjutnya kita tumpuk dengan adonan yang pertama. Lalu kita rapatkan campuran mentega dan juga minyak goreng. Pada tahap ini lakukan seperti tahap sebelumnya, yaitu dilipat ke tengah,
lalu olesi dengan margarin dan juga minyak. Kemudian sampai lipatan kotak kecil. Sampai tahap terakhir ini membentuk lipatan kecil kotak. Lalu masukkan ke kulkas selama 60 menit. Ini dia hasil adonan yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas selama 2 jam. Minimal 1 jam. Akan mengembang 2 kali lipat. Semakin lama di dalam kulkas, semakin crispy hasilnya. Selanjutnya adonan dipipihkan dan dibentuk. Setelah kita isi di tengahnya, kemudian kita lipat sampai tertutup sempurna. Lipat ke tengah. Selanjutnya kita olesi permukaan dengan kuning telur. Lalu bagian tengahnya lalu disobek sampai tengah. Selanjutnya kita oven suhu 150 derajat Celcius selama 40 menit. Dan ini dia hasil yang sudah keluar dari oven. Ya, setelah di oven selama 40 menit. Hasilnya garing, agak kecoklatan, benar-benar coklat yang pas, dan di dalamnya berlapis-lapis. Hasilnya benar-benar enak, gurih, crispy di luar dan juga berlapis-lapis. Kita coba buka satu ya. Coba buka satu. Ini dia hasilnya. Kecoklatan, coklat keemasan. Dan ini bawahnya. Kita coba ya, buka. Isian keju di dalamnya yang benar-benar lumer di dalam mulut. Coba lagi untuk mendengar suara crispy-nya. Seberapa besar crispy dari hasil resep ini? Subscribe, like dan subscribe di komen di maam. Sampai jumpa channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum.